Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini adalah tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Saya Habibah Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, bersama Ibu Fasilitator saya, Ibu Sofiatul Majdiah SPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Faisal Abidin, serta saya sendiri, Habibah Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Dalam kegiatan kucing kali ini, saya sendiri Habibah Maulidani SPD sebagai supervisor dan Bapak Hendra Tris SW SPD sebagai coach dan Ibu Nurlaili R SPD sebagai kuci. Sebelum kegiatan kucing dimulai, apa itu kucing? Definisi kucing adalah proses pendampingan atau percakapan yang bermakna untuk mendorong pemikiran dan ide kreatif untuk memaksimalkan potensi individu maupun profesional menuju tujuan yang diinginkan. Untuk selanjutnya, apa itu tujuan dari kucing? Tujuan dari kucing adalah melatih calon guru penggerak menjadi pengamat untuk melihat kompetensi kucing dan melatih calon guru penggerak memberikan umpan balik terkait kegiatan kucing. Assalamualaikum Pak Hendra. Ya, waalaikumsalam Pak Habibah. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Hendra hari ini. Luar biasa sekali. Gimana kabarnya Pak Hendra hari ini? Alhamdulillah untuk kabar hari ini baik Bu. Bu Habibah sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Betul. Oh iya Pak, saya menerima jadwal kegiatan kucing. Untuk jadwal hari ini tuh ternyata jadwalnya Pak Hendra, betul Pak? Iya Bu. Dan hari ini setelah saya melakukan kucing dengan Ibu Lilin. Oh Ibu Lilin. Oke. Sebelum Pak Hendra melakukan proses kucing ya Pak dengan Bu Lilin, ada sedikit yang saya bicarakan terkait dengan kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh Pak Hendra nanti, begitu Pak. Begini Pak, nanti pada saat kucing, panjenengan sebagai coach dan Bu Lilin sebagai kucing begitu nih Pak. Terus saya akan mengamati proses kucing yang dilakukan oleh Pak Hendra terhadap Bu Lilin tersebut, apakah itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian dari Pak Hendra tersebut, begitu ya Pak. Begini Pak Hendra, untuk penilaian dari saya terkait dengan kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Hendra, begitu Pak. Yang pertama itu apakah nanti pada proses kucing itu Pak Hendra itu sudah sesuai dengan alur tirta yang akan Pak Hendra sampaikan kepada Bu Lilin tersebut. Kemudian yang nomor 2 itu apakah Pak Hendra itu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci nanti yang disampaikan oleh Bu Lilin, seperti itu Pak. Terus apakah Pak Hendra itu juga sudah menggunakan kalimat terbuka, terus apakah sudah mendengarkan secara aktif kepada Bu Lilin tersebut. Terus di sini saya juga akan menilai nanti, saya akan mendengarkan respon Pak dari Bu Lilin terkait sebagai kunci tadi, apakah pertanyaan tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi nanti sebagai coach, begitu. Terus Pak, di sini saya juga menyampaikan terkait dengan proses kucing yang akan dilaksanakan oleh Pak Hendra pada Bu Lilin nanti. Pada proses kucing nanti ya Pak, untuk bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari kucing.
Seperti yang Pak Hendra tahu nih Pak nih, prinsip-prinsip dari kucing ya. Terus terkait dengan prinsip kucing yang kemitraan gitu. Kemudian proses kreatif gitu Pak nih. Kemudian memaksimalkan potensi gitu Pak Hendra. Betul nggih Pak Hendra? Oke. Begini Pak Hendra, sebelum Pak Hendra melakukan proses kucing, ini saya juga mau bertanya kepada Pak Hendra terkait dengan kompetensi Pak Hendra. Di sini dalam melakukan proses kucing nanti, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hendra saat kucing nanti? Kan saya kembangkan 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Pak Hendra akan menggunakan 3 kompetensi gitu nih Pak ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, jadi Pak Hendra ingin melakukan kucing secara maksimal begitu ya lewat 3 kompetensi tadi. Luar biasa sekali Pak Hendra. Terus begini Pak Hendra, selain dari kompetensi yang akan dicapai Pak Hendra pada proses kegiatan kucing nanti, terus saya tanya terkait dengan indikator Pak. Indikator ketercapaian Pak Hendra nanti pada proses kucing itu indikatornya seperti apa Pak Hendra? Ada 2 indikator itu. Yang pertama sebagai pendengar yang aktif. Untuk yang kedua dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing tadi. Oh begitu. Berarti Pak Hendra akan melakukan semaksimal mungkin terkait dengan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi indikator-indikator yang disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan ketercapaian kucing nanti. Terus yang saya tanyakan lagi nih Pak Hendra terkait dengan tujuan apa yang diinginkan oleh Pak Hendra? Ya, tujuan kucing kali ini dengan Bu Lilin, tujuannya adalah agar Bu Lilin sebagai kucing bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lilin itu sendiri. Oke. Berarti di sini Pak Hendra itu menginginkan Bu Lilin itu menemukan solusi dari permasalahan. Oke Pak Hendra, begitu saja yang saya tanyakan terkait dengan proses kucing yang akan dilakukan oleh Pak Hendra. Oke, terima kasih ya Pak Hendra. Assalamualaikum Bu Biba dan Pak Hendra. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Lilin. Bagaimana kabarnya Pak Hendra hari ini? Alhamdulillah, kabar ini juga baik. Alhamdulillah. Ada apa ini Bu Lilin? Tiba-tiba. Iya, ayo. Apa kabar hari ini Bu Lilin? Kurang baik Pak Hendra, soalnya ini loh Pak, saya itu lagi ada sedikit masalah ya Pak. Ada sedikit masalah. Bisa diceritakan Bu Lilin masalahnya apa kira-kira? Iya, jadi gini Pak, saya itu mempunyai permasalahan di dalam kelas saya Pak. Ada salah satu siswa saya itu anak tunarungu dengan hambatan ganda, tunarungu autis. Dia itu waktu pembelajaran kurang fokus Pak pada pembelajaran. Dia lebih senang main handphone, dan ketika saya leres saya malah dipukul. Dan sangat komplikasinya sekali Pak, ketika di dalam kelas itu orang tuanya ikut menunggui anaknya di dalam kelas dan tidak mau keluar dalam kelas. Ketika saya peringatkan, terkadang orang tua itu hanya tidak menjalankan apa yang sudah saya larang, malah tetap di dalam kelas dan selalu memanjakan anak tersebut Pak. Oh gitu Bu ya. Apa tujuan yang dicapai dari pertemuan kali ini, apa dari kucing kali ini? Iya, jadi tujuan saya untuk kucing hari ini yaitu saya ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Karena memang menurut saya ini permasalahan yang saya hadapi ini benar-benar complicated sekali Pak. Selain saya bermasalah dengan peserta didik, begitu juga saya ada masalah dengan orang tua Pak.
Lengkap sekali Bu ya, peserta Iya. didik juga, orang tua juga ya. Iya. Terus apa saja rencana yang sudah dibuat Bu Lilin untuk pertemuan kali ini atau untuk kucing kali ini? Iya, jadi rencana saya kali ini saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya, dan juga saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik saya dan juga orang tuanya juga, Pak. Terus rencana apa yang sudah dibuat Bu Lilin agar rencana apa yang dibuat Bu Lilin ini biar sudah benar-benar matang? Iya. Untuk menyelesaikan masalah yang rencana saya yang sudah saya buat dengan matang ini, yang pertama saya melakukan pendekatan dulu Pak kepada anak itu. Ketika saya sudah melakukan pendekatan kepada anak, saya juga akan melakukan parenting kepada orang tua agar ketika pembelajaran di kelas itu orang tua juga tidak ikut andil dalam proses belajar mengajar, sehingga saya lebih leluasa untuk memberikan pelayanan kepada anak dan bimbingan kepada anak tersebut. Terus kesempatan apa yang sudah dimiliki Bu Lilin untuk menyelesaikan kasus Bu Lilin yang dihadapi Bu Lilin di kelas itu? Iya, kesempatan saya selama ini yang sudah saya hadapi ini, saya sudah mulai ada pendekatan dengan anak, cuma belum masih progresnya masih 10% lah Pak, karena anak sulit untuk didekati juga Pak, gitu. Karena anaknya memang jenjangnya dari jenjang SLB Iya. gitu, lebih sulit untuk pendekatan. Iya. Terus kalau dari skala pun ya, ini ada skala 1 sampai 5 Bu. Mana yang mencapai tujuan Bu Lilin? Dari skala 1 sampai 5, pencapaian tujuan saya sampai di poin 3 Pak. Sampai di poin 3. Iya. Terus apa saja kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Lilin untuk mencapai tujuan Bu Lilin tadi? Jadi kekuatan saya yang sudah saya miliki yaitu saya sudah bisa untuk memberikan parenting kepada orang tua, namun meskipun umpan balik kepada saya itu masih feedbacknya kurang memuaskan bagi saya Pak, seperti itu. Saya juga sudah memberikan pelayanan bimbingan kepada anak, meskipun begitu pula juga feedbacknya ke saya itu masih kurang maksimal Pak. Ya, berarti sudah ada rencana tapi umpan baliknya dari belum maksimal Bu ya. Jadi dari planning atau rencana-rencana yang sudah disusun oleh Bu Leli, apa saja Bu hambatan yang mungkin menghalangi Bu Lilin dalam meraih tujuan yang sudah Bu Lilin rencanakan sebelumnya itu? Iya. Jadi hambatan yang saya hadapi itu Pak, karena pembelajaran waktu di kelas dia ditunjuk orang tuanya, ketika saya melerai, ketika saya memberikan arahan bimbingan kepada anak, saya kurang leluasa Pak dalam menangani anak tersebut, karena orang tua pasti kalau saya sedikit memberikan tekanan, maksudnya bukan tekanan dalam hal apapun, tapi memberikan penegasan kepada anak tersebut, itu orang tua malah membela anaknya Pak, seperti itu. Ya memang kalau mengajar tapi kalau ditungguin orang tua memang tidak leluasa. Iya, kita juga tidak totalitas Pak. Totalitas betul. Jika ada sebuah hambatan Bu Lilin yang menghalangi tujuan Bu Lilin, apakah ada opsi atau solusi lain yang dapat digunakan Bu Lilin? Iya, ada Pak. Saya akan bekerja sama juga dengan kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi parenting kepada orang tua Pak. Karena saya rasa anak itu sampai bisa seperti itu karena itu orang tua juga, andil orang tua juga. Kalau orang tuanya misalnya melerai, kemungkinan di dalam kelas anak itu juga masih bisa saya kondisikan seperti itu. Ya. Terus jika sebuah solusi itu tadi sosialisasi parenting Bu ya, jika sosialisasi sebuah parenting tidak membantu Bu, sosialisasi itu tidak membantu penyelesaian sebuah hambatan atau masalah tersebut, apa yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan hambatan itu? Mungkin saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menetapkan sebuah kebijakan Pak, di mana kalau di sekolah itu saat pembelajaran orang tua tidak boleh masuk kelas dan harus menunggu di tempat tunggu wali murid, seperti itu. Ya. Bagus banget itu. Memang kalau kita mengajar dan ditungguin benar yang dikatakan Bu Lilin tadi, kita kurang leluasa, memang betul. Bagus sekali. Terus apa rencana utama Bu Lilin dalam mencapai tujuan ini? Ya, jadi rencana utama saya yaitu seperti tadi Pak, saya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menerapkan kebijakan yang sekiranya itu membaca pada wali murid.
Terus yang kedua, saya melakukan sosialisasi parenting kepada wali murid. Dan yang ketiga, saya memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik saya supaya di kelas dia lebih mandiri, tidak bermain gadget saat pembelajaran. Seperti itu. Sekali tujuan rencana utama untuk mencapai tujuan Bu Lilin. Terus strategi apa yang digunakan Bu Lilin untuk mencapai tujuan Bu Lilin yang sudah direncanakan tadi? Iya, jadi strategi saya yaitu saya melakukan pendekatan Pak, baik itu kepada kepala sekolah, guru, kepala sekolah, murid maupun orang tua. Ya, bagus sekali untuk strategi yang sudah direncanakan oleh Bu Lilin. Apakah sudah ada gambaran Bu Lilin ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat oleh Bu Lilin sendiri? Ada sih Pak, kemungkinan sudah 30% lah Pak dari pencapaian tujuan itu mulai terbentuk Pak, seperti itu. Sudah mulai 30% terbentuk ya? Iya. Terus apakah komitmen yang Bu Lilin buat untuk rencana aksi? Jadi saya berkomitmen untuk tetap mengadakan, entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tetap mengadakan sosialisasi parenting kepada orang tua, serta pada saat 1 minggu 2 kali saya akan memberikan layanan bimbingan secara individual terhadap peserta didik saya itu. Berarti berjenjang ini Bu ya? Iya. Berarti kalau memang rencana saya satu pasti kita adakan sosialisasi. Iya, betul sekali Pak. Bagus sekali. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Lilin setelah coaching? Iya, jadi tindaknya saya langsung beraksi ya Pak ya. Utamanya saya langsung beraksi, langsung saya eksekusi bagaimana caranya anak itu tidak bermain gadget di dalam kelas saat pembelajaran, dan orang tua juga tidak menunggu saat pembelajaran Pak, sehingga saya lebih leluasa dalam memberikan layanan kepada anak tersebut. Dengan rencana planning Bu Lilin tadi kan ada beberapa rencana, ada sosialisasi dan lain sebagainya. Apakah Bu Lilin berani bertanggung jawab atas komitmen itu yang Anda buat tadi? Iya, saya berani mempertanggungjawabkan Pak. Terima kasih Pak Hendra atas waktu coaching hari ini. Dengan ini saya sudah tercerahkan dan saya bisa menemukan solusi yang baik sehingga bisa saya terapkan di kelas saya Pak. Iya, bersama-sama semoga apa yang direncanakan Bu Lilin, apa yang sudah di-planning Bu Lilin bisa sesuai dengan harapan yang bersama siswa itu tersebut bisa kembali atau mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak bermain hati seperti itu Bu Lilin. Semoga berhasil Bu Lilin. Amin. Terima kasih Pak sekali lagi ya Pak Hendra. Sami-sami Bu. Oke Pak Hendra, alhamdulillah tadi saya sudah melihat jalannya kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Hendra pada Bu Lilin. Bagaimana Pak Hendra proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan lancar? Untuk proses coaching dengan Bu Lilin tadi, alhamdulillah Bu ya sudah berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan algoritma tadi ada pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan alhamdulillah Bu Lilin bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi itu sendiri. Oke, Pak Hendra, terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan Pak Hendra tadi, berarti Pak Hendra tadi sudah menerapkan alur tirta, begitu ya Pak Hendra. Terus kemudian Pak Hendra juga menggunakan kompetensi-kompetensi dari coaching tadi terkait dengan pertanyaan berbobot, kemudian memberikan pertanyaan yang terbuka kepada Bu Lilin, kemudian Pak Hendra tadi sudah menggali kompetensi-kompetensi yang ada pada Bu Lilin, seperti itu ya Pak Hendra. Oke. Terus dari yang sudah didapatkan oleh Pak Hendra tadi pada proses coaching ya Pak Hendra. Terus terkait dengan indikator tercapai yang diinginkan, berarti sudah tercapai atau seperti apa Pak Hendra? Untuk coaching kali ini dengan Bu Lili, indikatornya alhamdulillah sudah tercapai Bu. Jadi tadi sudah menemukan solusi di atas permasalahan itu sendiri. Oke, berarti sudah sesuai dan indikatornya itu tercapai Pak, sesuai dengan kita yang mengidentifikasi permasalahan, tadi tujuan, kemudian mengidentifikasi ya, terus kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab yang telah Bu Lilin
sampaikan terkait dengan solusi yang dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lili. Oke, Pak Hendra, dari sini saya juga mendengarkan percakapan dari Pak Hendra dengan Bu Lilin. Tadi juga saya lihat sudah fokus Pak Hendra. Anda sudah fokus, jadi itu artinya kan dalam kompetensi yang ingin dicapai Pak Hendra tadi terkait dengan kehadiran penuh, tadi sudah Pak Hendra lakukan. Pak Hendra sudah hadir secara penuh pada proses kegiatan kucing. Kemudian Pak Hendra tadi juga sudah aktif Pak Hendra ya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Bu Lili. Nah, terus yang saya tanyakan lagi Pak Hendra terkait dengan peningkatan kompetensi yang dilakukan Pak Hendra setelah melakukan kegiatan kucing dengan Bu Lili. Untuk kedepannya itu apa yang ingin ditingkatkan Pak Hendra dari proses kucing ini tadi Pak? Untuk kedepannya agar kucing ini bisa saya terapkan di teman-teman sejawat ya. Kadang ada teman-teman sejawat kan mempunyai masalah tapi dia tidak mau bercerita, mungkin akan sering saya adakan entah seminggu 1 kali atau sebulan 2 kali untuk melakukan kucing dengan teman sejawat agar masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman sejawat itu tidak dia pendam sendiri, jadi ada solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki oleh teman sejawat. Oke, berarti Pak Hendra di sini ingin menerapkan pada teman sejawat yang lain ada di sekolah, begitu nih Pak Hendra. Luar biasa sekali Pak Hendra terkait dengan rencana Pak Hendra untuk meningkatkan kompetensi Pak Hendra dalam kucing ini. Tadi yang sudah disampaikan Pak Hendra terkait dengan peningkatan kompetensi terus implementasi pada kegiatan kucing dengan Bu Lilin. Mungkin ada yang disampaikan lagi terkait dengan kegiatan kucing hari ini Pak Hendra? Ya, Bu. Untuk kucing hari ini alhamdulillah berjalan lancar Bu ya. Semua pertanyaan bobot yang saya berikan kepada Bu Lilin sudah siap dengan bagus sehingga Bu Lilin bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan semoga semoga rencana atau planning yang telah ditentukan oleh Bu Lili bisa berhasil dan diterapkan ke muridnya yang nakal tadi. Berarti untuk planningnya itu semoga bisa tercapai dan mungkin saya tunggu tindak lanjut selanjutnya ya Pak Hendra terkait dengan Bu Lili tadi begitu ya Pak Hendra. Terima kasih atas waktunya Pak Hendra terkait dengan kegiatan kucing hari ini. Ya, luar biasa sekali. Sekian mungkin dari pertemuan hari ini, mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya entah pada kegiatan kucing yang lain atau seperti apa. Terima kasih Pak Hendra sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.